Selamat pagi, perkenalkan nama saya Abner Resir Tarigan, NPM 219508005. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan portofolio aplikasi pada perguruan tinggi XYZ. Di sini kita melihat abstraknya, yaitu membahas tentang perencanaan portofolio aplikasi yang nantinya akan digunakan oleh perguruan tinggi atau PT XYZ untuk mendukung proses bisnis dalam mencapai tujuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode work prepared, metode SWOT, dan MC Farland Strategy Group. Selanjutnya kita lihat tinjauan pustakanya, yaitu penelitian terdahulu. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membahas portofolio aplikasi, dan di antaranya adalah penelitian membahas tentang pembuatan portofolio aplikasi mendatang pada perusahaan jasa konstruksi, model strategis sistem informasi teknologi informasi menggunakan WARP dan prepare, dan metode analisis menggunakan analisa SWOT, analisa balance scorecard, analisis critical success factory, analisa menggunakan chain, dan analisa menggunakan portofolio MC Farland. Dapat dilihat di sini. Portofolio aplikasi adalah salah satu bagian dari perencanaan strategi SITI, di mana di dalamnya terangkum pemetaan sistem informasi yang ada sekarang atau situasi saat ini, dan potensi aplikasi sistem informasi mendatang yang nantinya akan digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja portofolio aplikasi yang dimaksudkan untuk menilai secara keseluruhan terhadap kesuksesan suatu bisnis. Metode strategis sistem informasi yang digunakan adalah, yang pertama adalah analisis lingkungan bisnis internal. Analisis ini mencakup aspek strategi bisnis saat ini, sasaran, sumber daya, proses, serta budaya nilai bisnis organisasi. Yang kedua, analisis lingkungan bisnis internal, yaitu analisis ini mencakup aspek ekonomi, industri, dan iklim bersaing organisasi. Yang ketiga, analisis lingkungan SITI internal. Analisis ini mencakup kondisi SITI organisasi dan dari perspektif bisnis saat ini, bagaimana kematangan, bagaimana kontribusi terhadap bisnis, dan keterampilan infrastruktur teknologi, termasuk juga bagaimana portofolio SITI yang ada saat ini. Yang keempat adalah analisis lingkungan SITI eksternal. Sedangkan tahap keluaran pada model ini menggunakan bagian yang digunakan untuk suatu dokumen portofolio aplikasi yang terdiri dari, dapat dilihat di sini, yaitu strategi SI, bisnis strategi SI, dan strategi manajemen SITI. Yang ketiga itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan analisis kondisi internal yang maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi program kerja. Analisis SWOT terdiri dari matriks dari strategi. SO digunakan untuk menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO digunakan untuk menciptakan strategi meminimalkan kelemahan untuk memaksimalkan peluang. Strategi ST digunakan untuk menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman, sedangkan strategi WT digunakan untuk menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindarkan ancaman. Analisis MC Farland Strategy Grid. MC Farland Grid digunakan untuk memetakan aplikasi SI berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Pemetaan ini dapat dilihat dalam tabel gambar 1. Yang ketiga itu metode penelitian. Metode penelitian pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur, dokumen, dan wawancara dan observasi. Berikut ini ada skema alur penelitian yang terlihat pada gambar 2. Gambarnya terlihat di sini. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil matriks dari analisa SWOT pada lingkungan internal dan eksternal PT XYZ terlihat pada tabel 1. Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa lingkungan bisnis internal dan eksternal untuk
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi organisasi. Hasil analisis ini selanjutnya akan menentukan posisi PT XYZ dan digunakan untuk menentukan arahan strategis yang dapat digunakan PT XYZ dalam mencapai tujuannya. Kondisi aplikasi saat ini digunakan oleh PT XYZ berdasarkan hasil analisis kondisi internal dengan menggunakan MC Pelaran Strategi Grid terlihat pada gambar 3. Gambarnya nanti di sini. Ini adalah tabel 1 hasil matriks SWOT, bisa dilihat juga di sini. Gambar 4 ini merupakan portofolio aplikasi mendatang, bisa dilihat juga di sini nanti. Dari pemetaan dengan MC Pelaran Strategi Grid yang terlihat pada gambar 4, pada portofolio tersebut aplikasi dikategorikan ke dalam 4 kategori, yaitu KE Operational, aplikasi KE Operational, Support, Strategi, dan High Potensial. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis kondisi aplikasi saat ini, PT XYZ hanya memiliki 8 aplikasi dalam mendukung proses bisnisnya. Berdasarkan hasil matriks EWOT teridentifikasi 26 aplikasi yang dibutuhkan oleh PT XYZ guna mendukung proses bisnis dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan analisis MC Pelaran Strategi Grid terdiri dari 9 aplikasi termasuk KE Operasional, 4 aplikasi sebagai aplikasi support, 10 aplikasi sebagai aplikasi strategi, dan 3 aplikasi sebagai aplikasi high potensial. Dan dari hasil portofolio aplikasi MC Pelaran Strategi Grid dapat digunakan sebagai acuan pembuatan aplikasi baru dan pengembangan aplikasi yang sudah ada agar sesuai proses bisnis PT XYZ guna mencapai tujuannya. Sarannya dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah melakukan perencanaan portofolio aplikasi bisa menggunakan metode strategi sistem informasi yang lain selain WARP dan Perpat, dan menggunakan metode analisis lain selain analisa SWOT dan MC Pelaran Strategi Grid supaya dapat dihasilkan yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Ini adalah tabel 2 yang hasil identifikasi kebutuhan aplikasi berdasarkan matriks SWOT dan fitur aplikasinya. Terima kasih.